Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Janji Tuhan bagi umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang janji Tuhan bagi umatnya. Tentu kita dapat membaca, merenungkan, mengaminkan ribuan janji Tuhan bagi umatnya, di mana dia terus berjanji akan menjaga, melindungi kita. Biasanya kalau yang namanya janji cepat-cepat diklaim supaya dapat diterima. Bahkan kalau teman kita berjanji kepada kita akan memberikan, misalnya memberikan uang, memberikan barang kepada kita, maka belum tiba pun waktunya akan segera kita tagih janjinya. Itulah sifat manusiawi yang selalu ingin janjinya dipenuhi, diterima. Sebaliknya ketika dia berjanji, kadang-kadang suka lupa memenuhi, menepati janji yang disampaikan kepada orang lain. Ibu bapak saudara, hari ini kita boleh melihat bagaimana perjanjian baru antara Allah dengan umatnya Israel, dengan mereka yang dikatakan akan terbuang ke Babel. Dan di tengah kondisi seperti itu, Allah memulihkan keadaan dengan berjanji kepada mereka. Ada suatu perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa itu, bahwa dia akan memulihkan bangsa itu setelah 70 tahun mereka berada di pembuangan. Namun apa yang disampaikan belum tentu bisa mereka respon dan terima dengan baik. Bagaimana kondisi orang yang sedang terpuruk ketika disampaikan janji-janji, maka respon mungkin ada yang hanya biasa saja merespon. Karena apa? Kondisi yang sudah berat, kondisi di mana mereka harus terbuang ke Babel itu adalah sesuatu hal yang menurut mereka jauh dari ekspektasi mereka. Karena apa? Mereka terlalu percaya diri kalau Tuhan adalah Allah yang tidak akan terkalahkan oleh bangsa lain. Kalau Tuhan tidak akan mungkin sampai mengizinkan bangsanya terbuang. Karena mereka melihat sejarah bagaimana nenek moyang mereka berada dalam suatu perlindungan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Mana mungkin Allah mengizinkan bangsanya kalah. Karena ada anggapan pada saat itu, ketika bangsa lain berperang kepada suatu bangsa, dan ketika bangsa itu kalah, maka sama dengan mengalahkan Allahnya. Dan mereka dengan percaya diri merasa tidak akan mungkin Allah dapat dikalahkan oleh Allah yang lain. Atau sebaliknya, ada anggapan dari mereka bahwa ketika mereka berada pada zona nyaman, mereka tidak akan terbuang. Itulah beberapa alasan di mana mereka menjadi sulit menerima perjanjian yang baru. Namun Allah menyampaikan kepada Yeremia sampai dengan nats ini, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Imam terlebih dahulu yang perlu dikuatkan, yang imam yang perlu diberikan semangat. Bahkan Allah berjanji akan memuaskan jiwa para imam. Imam yang memimpin kerohanian jemaat umat agar mereka semakin dekat kepada Tuhan perlu terlebih dahulu dipulihkan, di mana Allah berjanji akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Bagaimana kebajikan Tuhan akan terus berlaku kepada umatnya. Saya membuat suatu kata-kata motivasi demikian.
kepuasan batin dan kepuasan hidup yang tidak kita dapat dari dunia ini, hanya kita dapatkan dari Tuhan saja. Karena itu, mari tetap terhubung dengan Tuhan, berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan datang memuaskan jiwa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus terhubung dengan Tuhan, yang terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya, walaupun situasi, kondisi, keadaan kami saat ini sulit, karena ekonomi, karena sakit penyakit, karena masalah yang datang silih berganti, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan datang dengan janji-Mu, memenuhi setiap janji yang Engkau sampaikan kepada umat-Mu. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong umat-Mu. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.